Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Diary Audia. Kali ini kita akan membahas tentang fakta unik dan menarik dari negara Suriname. Penasaran kan? Yuk simak videonya sampai habis. Jadi gini guys, Suriname itu dulunya merupakan koloni Belanda. Meskipun udah merdeka tahun 1975, bahasa Belanda tetap jadi bahasa resmi di sana. Di tengah negara-negara Amerika Selatan yang mayoritas berbahasa Spanyol atau Portugis, Suriname ini beda sendiri. Uniknya lagi, meskipun bahasa Belanda jadi bahasa resmi, masyarakat Suriname juga punya bahasa sendiri, namanya bahasa Sranan Tongo. Bahasa ini merupakan campuran dari bahasa Belanda, Inggris, Portugis, dan bahasa Afrika. Karena sejarah kolonialnya ini, Suriname punya ikatan yang kuat sama Belanda. Banyak warga Suriname yang punya keluarga di Belanda, dan sebaliknya. Bahkan, beberapa pemain sepak bola terkenal Belanda, kayak Clarence Seedorf dan Edgar Davids, itu punya darah Suriname loh. Keren kan? Nah, kalau ngomongin Suriname, gak lengkap rasanya kalau gak bahas tentang masyarakatnya yang super beragam. Di negara yang luasnya cuma segede Pulau Jawa ini, hidup berbagai macam etnis dan budaya, seperti Jawa, India, Tionghoa, Afrika, dan suku Indian. Keberagaman ini bikin Suriname punya banyak festival dan tradisi unik dari berbagai budaya. Misalnya, ada perayaan Holi dari India, Imlek dari Tionghoa, sampai Kejawen yang masih dipegang teguh sama orang-orang Jawa di Suriname. Gak cuma festivalnya aja, makanan di Suriname juga beragam banget. Kalian bisa nemuin nasi goreng, mie goreng, roti canai, sampai masakan khas Suriname yang dipengaruhi cita rasa Afrika, India, dan Tionghoa. Buat kalian yang suka alam, Suriname itu surganya. Lebih dari 90% wilayah Suriname itu masih berupa hutan hujan Amazon yang alami dan terjaga banget. Bayangin, hutannya luas banget, bahkan lebih luas dari negara Inggris. Di hutan hujan Suriname ini, hidup berbagai macam flora dan fauna langka. Ada jaguar, tapir, monyet howler, sampai burung macau yang warna-warni. Karena hutannya masih asri banget, Suriname punya peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dunia. Pemerintah Suriname dan berbagai organisasi internasional terus berusaha keras untuk menjaga kelestarian hutan ini. Jadi, kalau kalian liburan ke Suriname, coba deh explore hutan hujannya juga. Dijamin, kalian bakal takjub sama keindahan alam Suriname yang masih perawan. Nah, sekarang kita ngomongin ibu kota Suriname, yaitu Paramaribo. Kota ini unik banget guys. Di tengah negara yang dikelilingi hutan hujan, berdirilah kota dengan arsitektur bergaya Eropa yang masih terawat dengan baik. Paramaribo ini dulunya merupakan pusat perdagangan penting di masa kolonial Belanda. Makanya, gak heran kalau banyak bangunan tua peninggalan Belanda yang masih berdiri kokoh di kota ini. Paramaribo ini dinobatkan sebagai situs warisan dunia UNESCO loh. Salah satu bangunan ikonik di Paramaribo adalah Fort Zeelandia. Benteng tua ini dibangun pada abad ke-19 dan punya sejarah panjang banget. Dulu benteng ini berfungsi untuk melindungi kota dari serangan bajak laut. Sekarang, Fort Zeelandia udah disulap jadi museum yang menyimpan berbagai koleksi benda-benda bersejarah Suriname. Selain Fort Zeelandia, masih banyak lagi bangunan bersejarah di Paramaribo yang bisa kalian kunjungi, seperti Gereja Kayu Saint Peter and Paul, Istana Presiden, dan Pasar Pusat Paramaribo. Meskipun Suriname ini negara kecil, baik dari segi luas wilayah maupun populasi, tapi Suriname punya segudang keunikan dan daya tarik yang nggak kalah sama negara-negara lain di Amerika Selatan. Luas wilayah Suriname itu cuma sekitar 143 km persegi, lebih kecil dari Pulau Jawa. Populasinya juga nggak banyak, cuma sekitar 600.000 jiwa. Meskipun kecil, Suriname punya alam yang indah, budaya yang beragam, dan masyarakat yang ramah. Karena wilayahnya yang relatif kecil, kalian bisa dengan mudah menjelajahi Suriname dari ujung ke ujung. Kalian bisa mengunjungi hutan hujan di pedalaman, menikmati suasana kota tua di Paramaribo, sampai bersantai di pantai-pantai yang masih alami. Nah guys, Suriname itu punya banyak sungai besar yang mengalir dari pedalaman hutan hujan sampai ke laut. Sungai-sungai ini bukan cuma jadi objek wisata yang indah, tapi juga punya peran penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Suriname.
Salah satu sungai terbesar di Suriname adalah Sungai Suriname. Sungai ini panjang banget, mencapai 480 km. Sungai-sungai di Suriname ini jadi jalur transportasi utama, terutama bagi masyarakat yang tinggal di pedalaman. Mereka menggunakan perahu untuk pergi ke kota, menjual hasil bumi, sampai mengunjungi keluarga. Sungai-sungai di Suriname juga jadi sumber penghidupan bagi masyarakat. Mereka mencari ikan, udang, dan hasil sungai lainnya untuk dijual atau dikonsumsi sendiri. Nah, sekarang kita ngomongin festival di Suriname. Karena Suriname punya masyarakat yang multikultural, festival-festival di sini juga beragam dan meriah banget. Salah satu festival yang paling terkenal di Suriname adalah Ouro Yari, atau yang biasa disebut juga dengan Festival Tahun Baru. Festival ini dirayakan selama seminggu penuh guys. Selama Ouro Yari, masyarakat Suriname akan turun ke jalan, menari, bernyanyi, dan saling bermaaf-maafan. Mereka juga akan memakai pakaian warna-warni dan menyalakan kembang api. Selain Ouro Yari, masih banyak lagi festival unik di Suriname, seperti Holy Fagua, Diwali, Kwako Festival, dan Suriname Jazz Festival. Nah, itu dia tadi beberapa fakta unik dan menarik tentang Suriname. Gimana? Keren banget kan negara yang satu ini? Meskipun kecil dan mungkin jarang terdengar, Suriname punya segalanya untuk memikat hati para wisatawan. Mulai dari alamnya yang masih asri, budaya yang beragam, sampai masyarakatnya yang ramah, semuanya akan membuat liburan kalian di Suriname tak terlupakan. Jadi tunggu apa lagi? Yuk segera rencanakan liburan kalian ke Suriname. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk video menarik lainnya.